Halo teman-teman Visipol, perkenalkan nama saya Muhammad Ibnu Zulfa. Saya dari Departemen Sosiologi Angkatan 2018. Saya asli Yogyakarta. Waktu itu masa-masanya lagi mencari kesibukan baru. Terus adalah ini pencarian kompetisi pemilihan Dimas Diajeng Sleman 2020 waktu itu. Terus kemudian akhirnya ikut, terus terlebih juga dulu mikirnya karena emang udah lama di Sleman sih ya, dari kecil udah di Sleman, sekolah di Sleman, sampai kuliah juga di Sleman. Jadi kayak oke lah, aku pengen berkontribusi nih di Sleman dengan cara mengikuti pemilihan Dimas Diajeng Sleman ini. Mungkin dulu waktu kecil pernah sih ikut kayak semacam fashion show dan lain-lain, cuman itu waktu kecil. Aku lebih tertarik di bidang public speaking gitu sih, kayak waktu itu sempat menjadi MC di berbagai acara, terus kemudian juga sempat minat sebagai penyiar radio juga, terus sempat belajar-belajar terkait public speaking. Dan di Dimas Diajeng ini juga sebagai salah satu wadah juga buat aku bisa mengembangkan public speakingku di sana, karena kita tidak hanya dituntut untuk memperlihatkan diri aja, tapi kita juga dituntut untuk bicara di depan umum dan juga bagaimana menyampaikan visi dan misi kita dan juga pemikiran-pemikiran kita terkait isu yang tengah santer untuk diperbincangkan. Waktu itu jadi tahu informasi dari Instagram, terus kebetulan juga teman-teman ada yang kayak mengajak gitu, terus akhirnya daftar juga. Terus habis itu masuk ke tahapan-tahapan awal, yaitu ada tes tertulis, tes wawancara, dan juga tes minat bakat, sampai akhirnya terpilihlah 30 finalis Dimas dan Diajeng. Terus setelah itu kami melakukan berbagai pembekalan sambil mempersiapkan untuk malam final pada waktu itu. Terus sampai akhirnya ternyata kita harus menghadapi namanya situasi pandemi COVID, jadi segala bentuk kegiatan harus ditunda terlebih dahulu, termasuk pemilihan Dimas Diajeng Sleman. Pada waktu itu ditunda sampai waktu yang tidak ditentukan. Sampai pada akhirnya kami tetap mengikuti semacam pembekalan-pembekalan secara daring. Terus setelah 1 tahun baru dikabari lagi sekitar bulan Februari kemarin bahwa kegiatan pemilihan dilanjutkan. Terus kemudian kami melakukan beberapa rangkaian kegiatan lagi. Waktu itu lebih mengarah di sosial media sih, seperti bagaimana kita memperkenalkan Sleman, bagaimana membranding diri itu melalui postingan-postingan di sosial media. Terus kemudian sampai 1 minggu sebelum malam penobatan itu kami ada semacam beberapa kali pembekalan. Terus kemudian sampai pada akhirnya ada penjurian akhir. Terus baru besoknya kita ada malam penobatan itu. Dan di malam penobatan, seluruh finalis diperkenalkan istilahnya kepada seluruh media dan juga seluruh masyarakat. Terus kemudian terpilihlah saya sebagai Dimas terpilih Sleman 2021. Mungkin kalau dipikir-pikir banyak kali ya, karena emang ini merupakan suatu kompetisi, jadi kita mau tidak mau harus berusaha bisa jadi yang terbaik gitu. Nah, tantangannya sendiri bagi aku juga harus belajar lebih banyak lagi, terutama di bidang pariwisata, di bidang kebudayaan, dan juga khususnya pengetahuan tentang Sleman itu sendiri bagaimana. Dan tentunya juga tadi yang aku bilang terkait bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dan apa sih yang pengen kita ajukan gitu. Terus tantangan lainnya juga tentunya karena emang kemarin di masa-masa pandemi itu, jadi selama 1 tahun postpone tuh kayak yang gimana sih rasanya supaya bisa tetap aktif lagi nantinya di Dimas Diajeng ini. Tentu kan banyak sekali struggle yang kita hadapi selama pandemi ini kan. Terlebih lagi acara ini juga rasanya beberapa saat yang dipospon itu tidak jelas gitu bagaimana nanti kita kembali lagi gitu. Tapi pada akhirnya ketika kita dipanggil lagi, waktu itu kebetulan juga tidak sedang banyak kegiatan, jadi bisa kembali lagi. Terus juga alhamdulillah juga teman-teman yang lain, 30 finalis lain juga tetap bisa kembali lagi, dan itu juga merupakan satu kebahagiaan bagi kita. Kemarin dari awal pengen bersinergi bersama generasi muda lainnya untuk bisa bersama-sama berdaya untuk kemajuan daerah kita, Kabupaten Sleman tentunya, dan khususnya juga bersama dengan teman-teman Dimas Diajeng lainnya. Jadi kita di sini emang ditantang nih buat bisa menjadi seorang role model khususnya bagi generasi muda untuk bisa berperan aktif dan juga untuk bisa terus mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, setidaknya untuk bisa berkontribusi dalam kemajuan daerah dan kemajuan negara tentunya. Terus di saat pandemi seperti saat ini sih memang kita sadari tidak banyak kegiatan yang bisa kita lakukan karena memang segalanya terbatas, tapi kita tetap berusaha untuk bersama-sama menginfluence teman-teman lain dan juga memberikan informasi terupdate tentang seperti kemarin ada informasi terkait vaksin, dan juga khususnya di masa PPKM seperti saat ini kita juga berusaha untuk
tetap menjaga kesehatan mental bagaimana di masa-masa seperti ini dengan tentunya membuat konten-konten di sosial media dan juga membuat seperti publikasi-publikasi yang mengarah pada terciptanya suatu bentuk kepedulian terhadap teman-teman lain dan juga suatu bentuk ajakan untuk bisa tetap aktif dan tetap produktif meskipun saat ini sedang menjalani masa PPKM. Kalau dari segi akademik, terlebih saya emang dari Departemen Sosiologi nih, itu banyak sekali sih menunjang soalnya juga hal-hal yang kita bawa terkait pemberdayaan masyarakat dan juga terkait hal-hal berbagai bentuk hal yang kita kaji dalam kacamata sosiologinya itu menjadi sesuatu yang bisa saya ajukan dalam setiap materi pembekalan ataupun saat penilaian akhir, karena emang waktu itu penilaian akhir emang kita difokuskan dengan latar belakang kita tuh apa, terus bagaimana solusi yang bisa kita berikan melalui kacamata kita dengan ilmu yang kita ambil seperti sebelumnya itu. Jadi dengan kuliah di sosiologi ini juga karena saya emang tertarik juga dalam hal pemberdayaan masyarakat, jadi saya juga mengarah pada hal seperti itu untuk bisa diajukan dalam kompetisi seperti saat ini. Terus untuk kita non akademik mungkin karena tadi yang saya sudah bilang saya tertarik di bidang public speaking seperti itu ya. Jadi dalam hal ini saya jadi lebih berani untuk bisa berbicara secara lebih konkret terkait apa sih langkah-langkah yang bisa diajukan terkait dari basic saya dan juga terkait masalah yang ada dan juga bagaimana kita bisa terus menginfluence orang-orang tadi untuk bisa terlibat dalam kemajuan daerah, khususnya daerah Kabupaten Sleman tadi itu. Ikutin apa aja yang mungkin sesuai dengan minat teman-teman, sesuai dengan kemampuan teman-teman, dan sesuai tawaran yang ada. Mungkin siapa tahu itu bisa menjadi salah satu kesempatan kalian buat bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya. Jangan takut, teruslah mencoba dan ketahuilah bahwa kalian itu memiliki banyak kemampuan yang mungkin belum bisa kalian lihat saat ini, tapi suatu saat nanti bisa kalian lihat tentunya dan juga bisa kalian manfaatkan. Jadi buat teman-teman jangan takut dan teruslah mencoba. Halo teman-teman Visipol, terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang ingin mendapatkan official merchandise dari Visipol UGM, langsung aja DM kita di Instagram atau hubungi kontak yang ada di description box. Jangan sampai kehabisan karena semuanya limited edition.